43. Dari semua keluarga besar yang hadir di acara pesta ulang tahun putra Tante Belina, satu-satunya orang yang tidak menyukai keberadaan Bulan hanya Rachelin. Gadis berambut coklat itu selalu menatap Bulan seperti seorang musuh. Agaknya Rachelin benar-benar menganggap Bulan telah mengambil Erik darinya. Bulan tidak pernah tahu dulu Erik dan Rachel sedekat apa. Tapi sejauh ini, Bulan melihat Erik tidak pernah memperlakukan sepupu-sepupunya dengan spesial. Acara ulang tahun itu digelar di halaman belakang rumah yang cukup luas. Tenda dipasang membentang, didekorasi sedemikian mewah dengan tema Captain America. Di bawah tenda, tersusun meja dan kursi-kursi untuk para tamu undangan. Sebagian banyak berasal dari teman-teman sekolahnya. Bulan mengambil tempat duduk di sebelah Delia, sepupu Erik juga yang merupakan kakak dari Rachel. Di meja itu juga ada Erina dan keluarga lain yang semuanya perempuan. Bulan, Delia berbisik. Bulan sudah menduga Delia ingin mengatakan sesuatu yang rahasia karena memilih untuk bisik-bisik, jadi Bulan menjawabnya pelan dan mencondongkan kepalanya pada Delia. Aku dengar, Erik masih menjalin hubungan dengan Selin sampai sekarang. Apa itu benar? Bisik Delia. Tatapan Bulan seketika tertuju pada adik iparnya, siapa lagi yang akan membocorkan masalah ini kalau bukan Erina? Sebab hanya Erina satu-satunya keluarga yang tahu jika saat itu Erik masih berhubungan dengan Selin. Menyadari tatapan kakak iparnya, Erina hanya tersenyum santai seolah tidak pernah melakukan apa-apa. Padahal dia sudah bisa menebak apa yang sedang Delia dan Bulan bicarakan. Erina bercerita banyak, alih-alih menjawab rasa penasaran Delia, Bulan justru bertanya balik. Dia ingin tahu apa saja yang Erina ceritakan pada Delia. Delia mengangguk. Kenapa kamu diam saja? Kamu istri sah Erik, harusnya bisa membasmi Selin. Jika kamu tidak berani, aku dan Erina siap melakukannya untukmu. Seru Delia penuh semangat, seakan-akan yang disakiti oleh Erik adalah dirinya. Bulan terkekeh kecil. Terima kasih karena sudah peduli padaku. Tapi aku tidak perlu melakukan apapun untuk memisahkan mereka. Hubungan keduanya sudah berakhir tanpa campur tangan dariku. Benarkah? Seru Delia. Bulan mengangguk. Mas Erik sendiri yang mengakhirinya. Wah, akhirnya dia bisa membedakan antara batu permata dan batu kerikil. Delia bicara tanpa bisik-bisik lagi. Beberapa keluarga besar Erik memang tidak begitu suka dengan Selin. Secara bibit, bebet dan bobotnya memang menjanjikan. Hampir tidak ada celah untuk menguliti kekurangan Selin secara kasat mata, namun sifat dan karakternya tidak menjanjikan. Delia salah satu orang yang melihat sisi buruk dari sifat Selin dan dia sangat tidak setuju kakak sepupunya menikahi Selin. Bulan hampir tertawa mendengar perumpamaan dari Delia. Bisa-bisanya Delia menganggap Selin batu kerikil, padahal secara fisik, Selin cukup menarik. Siapa yang batu kerikil? Sambar Erina penasaran, dia sampai berpindah tempat duduk di sebelah Delia guna ikut bergosip karena kelihatannya sangat seru. Siapa lagi kalau bukan mantan calon kakak iparmu? Delian menjawab lantang. Erina mengibaskan tangannya dengan ekspresi geli. Kak Delia membuat selera makanku hilang saja. Wanita itu memang menyebalkan. Erina begitu malas ketika harus mendengar tentang Selin. Dulu dia sempat dicemburui karena dianggap terlalu manja dan menempel pada kakaknya sendiri. Bahkan Celina meminta Erina agar sedikit menjaga jarak dengan Erik. Bagaimana mungkin Erina bisa melakukannya, sedangkan sejak bayi mereka sudah hidup bersama. Delia terkikik geli. Dia tahu betapa sebalnya Erina pada Selin. Ngomong-ngomong, apa kalian sudah melakukan malam pertama? Delia bertanya dengan penasaran. Dia membuat wajah putih Bulan merona kemerahan. Kak, wajahmu merah. Jangan bilang kalian belum melakukannya. Cecar Erina seperti sedang menginterogasi. Astagfirullah Erina. Kamu bahkan belum menikah. Bagaimana bisa kamu menyimpulkan begitu? Bulan mengalihkan perhatian, dia tidak mungkin secara jujur mengatakan pada adik iparnya dan sepupu Erik. Cukup menjadi rahasia berdua saja. Erina mengulum senyum dan mengedipkan matanya pada Bulan. Seseorang tidak perlu menikah untuk membaca ekspresi. Benarkan tebakanku? Erina mencecar lagi seolah tidak mau ketinggalan kisah rumah tangga kakaknya. Delia mengangguk-anggukkan kepala. Dia setuju dengan tebakan Erina. Apa kamu berencana memberi pelajaran pada Erik? Jika iya, maka aku mendukungmu. Bukankah dia keterlaluan?
membohongi semua keluarganya dan menyakiti kamu tentunya. Delia memberi dukungan penuh pada Bulan, bahkan setelah itu memberi ide untuk menyiksa Erik lebih lama. Tapi tentu saja Bulan tidak akan melakukan ide dari Delia, dia tahu bermain-main dengan pernikahan bukan hal yang bagus. Asteris. Di penghujung acara, setelah meniup lilin dan potong kue, kehadiran tamu yang datang terlambat membuat perhatian Bulan dan Erik teralihkan pada sosok pria dengan setelan kemeja lengan panjang dan celana bahan warna hitam. Pria itu disambut ramah oleh Om dan Tante Erik. Bulan mengamati interaksi itu, bukan karena tertarik melihat si pria, tapi dia penasaran bagaimana pria itu bisa mengenal keluarga Erik dan menghadiri acara ulang tahun khusus anak-anak. Dia Dr. Arlan, 2 tahun ini menjadi dokter pribadi keluarga kami. Penjelasan itu berasal dari bibir Delia. Wanita itu seolah pada apa yang membuat sepasang suami istri itu menatap intens ke arah Arlan. Apa kalian mengenalnya? Delia bicara lagi, kali ini menuntut jawaban karena tatapan dua orang di hadapannya masih tertuju pada Arlan. Sebelum mereka menjawab, orang yang tengah dibicarakan justru mendekat dan menyapa mereka. Selamat siang Delia. Ah, kamu juga di sini. Seketika pandangan Arlan tertuju pada Bulan, wanita yang mengenakan dress warna putih dan hijab biru muda. Wajahnya begitu ayu, teduh dan Arlan sangat merindukannya. Dia merindukan istri orang lain. Wah, apa aku melewatkan sesuatu? Ternyata kalian saling mengenal ya. Delia begitu heboh dan bersemangat. Dia sampai menyuruh Arlan duduk di sebelahnya. Kebetulan kerabat yang tadi duduk di sana sudah pindah ke kursi lain. Terima kasih Delia. Arlan duduk tenang setelah menjabat tangan orang-orang yang berada di meja itu. Termasuk Erina dan Rahel juga. Namun Erik tidak cukup baik saat menjabat tangan Arlan. Sedangkan Bulan memilih mengatupkan kedua tangannya, menghindari sentuhan. Dan Erik cukup puas melihat Arlan hanya berjabat tangan dengan udara saat bersama Bulan. Kebetulan aku dan Bulan pernah dekat. Bukan begitu Bulan, ujar Arlan lembut. Bukan, tidak, itu bukan suara Bulan, melainkan Erik. Dia menatap Arlan dengan sengit seperti musuh bebuyutan. Delia menyemburkan tawa, pun begitu dengan Erina. Dua orang itu tertawa geli melihat Erik terbakar cemburu. Ya, mereka yakin Erik cemburu. Sementara itu, Rahel hanya diam mengamati. Kedua tangannya disilangkan di atas dada. Tidak ada senyum di wajahnya. Dia terlalu marah pada keadaan. Pada Bulan, apa kalian pernah menjadi sepasang kekasih? Delia malah sengaja bertanya, dia senang melihat kakak sepupunya murka. Jika Bulan terlalu naif untuk membalas perbuatan Erik, maka dia yang akan melakukannya. Begitu pikir Delia. Kami, apa itu penting? Seru Erik geram, memotong ucapan Arlan. Bulan yang dihadapkan dengan situasi seperti itu, memilih untuk tidak berkomentar. Ya ampun, aku bahkan tidak perlu mendengar jawabannya untuk tahu. Dunia seluas daun kelor, itu benar adanya. Lihat, dokter dipertemukan dengan Bulan di sini. Orang itu adalah kakak sepupuku. Delia menyerocos sambil menatap Erik. Dan aku adik orang ini. Tambah Erina sembari mengikuti lengan Erik dengan senyum tertahan yang mengejek. Dada Erik bergemuruh, dia bisa saja membalik meja ini jika tidak ingat bahwa ini adalah acara keluarganya. Ayo pulang. Erik tiba-tiba meraih tangan Bulan dan menariknya agar berdiri. Hei, apa-apaan ini, acaranya belum selesai. Kita belum foto keluarga, Erik. Seru Delia. Persetan dengan foto keluarga. Geram Erik dan benar-benar membawa Bulan pergi. Maaf, lirik Bulan tak enak hati pada mereka. Tidak apa-apa, aku juga khawatir tempat ini akan hancur jika kalian tetap di sini. Sahut Delia dan pasangan suami istri pergi dari sana. Bersambung. 44. Nyaris tidak percaya bahwa pria yang dulu menolaknya, memintanya untuk tidak berharap apapun pada pernikahan mereka, begitu acuh dan menatapnya tanpa minat, kini menarik tangannya dengan rasa cemburu yang membakar. Menjauhkannya dari pria di masa lalu, hanya karena tidak menyukai kehadiran pria itu. Ya, Erik cemburu. Dia cemburu pada Arlan. Terlalu besar kesalahan yang dia perbuat pada Bulan, menciptakan rasa takut kehilangan. Takut Bulan berpaling pada masa lalunya setelah diperlakukan sedemikian buruk olehnya. Seandainya sejak awal dia memperlakukan Bulan layaknya seorang istri yang berharga,
mungkin kecemburuannya tidak akan sampai membakarnya. Mas Erik, sakit. Bulan meringis menahan sakit kala cengkraman Erik di pergelangan tangannya semakin kuat. Sadar bahwa dia menyakiti istrinya, Erik menghentikan langkah, melepaskan cengkraman dan menatap penuh kekhawatiran pada pergelangan tangan Bulan yang sedikit meninggalkan bekas kemerahan di kulitnya yang seputih susu. Maaf, Mas menyakiti kamu. Erik secara mengejutkan membawa tangan Bulan untuk dikecup pergelangan tangannya. Bulan terpaku, sesaat merasakan gelayar yang menjalar di seluruh tubuhnya, persis ketika Erik menciumnya di bibir. Buru-buru Bulan menarik tangannya, bukan karena tidak suka dipegang dan dikecup oleh Erik, tapi Bulan khawatir dia tidak bisa mengendalikan diri pada sentuhan itu. Belum saatnya dia luluh, semakin sering dia melihat dan merasakan ketulusan cinta Erik padanya, maka keputusan untuk memberikan Erik kesempatan akan terbuka lebar. Bulan mengibaskan tangannya, tidak masalah, sudah tidak sakit. Hening, untuk beberapa saat mereka sibuk dengan pikirannya masing-masing. Bulan sibuk memperhatikan sekitar, dia baru sadar telah dibawa masuk ke dalam rumah Tante Belina yang sepi. Sebab semua tamu dan keluarga masih menyelesaikan acara ulang tahun di halaman belakang. Ayo ikut aku, Erik kembali meraih tangan Bulan, kali ini tidak begitu kuat menggandengnya. Mas, yang benar saja, kita tidak sopan. Bulan menatap ragu. Di saat semua orang menikmati acara, dia dan Erik malah masuk ke dalam rumah seperti penyusup. Tidak apa-apa, Tante Belina juga seperti orang tuaku. Dulu aku sering tinggal di sini. Erik terus membawa Bulan, masuk ke dalam lift dan dibawa ke lantai 3. Dia gelisah, tapi Erik begitu tenang seolah berada di dalam rumahnya sendiri. Ketika sampai di depan pintu warna hitam di ujung lantai 3, Erik menekan kode pada pintu itu. Seketika ruangan terbuka dengan mudah. Dulu aku tidur di kamar ini. Sampai sekarang kamarnya selalu kosong karena sengaja disiapkan untukku. Erik membawa Bulan masuk, lalu menguncinya dari dalam. Barulah saat mendengar suara pintu dikunci, Bulan menyadari akan suatu bahaya yang mengintai. Bagaimana bisa dia tidak protes selama diajak masuk ke dalam rumah baru sadar setelah berada di kamar. Berdua saja dengan Erik. Ayo keluar, untuk apa kita kesini? Bagaimana kalau mereka, SSSTTT, Erik meletakkan telunjuknya di bibir Bulan, mengisyaratkan wanitanya agar diam. Aku ingin menciummu seperti ini. Secara tiba-tiba Erik menangkup kedua pipi Bulan dan menyatukan bibir mereka. Menekan, mengecap dan menyesap lebih kuat dari ciuman sebelumnya. Lidahnya memaksa masuk, mencari sesuatu di dalam diri Bulan. Erik membuat Bulan kesulitan bernafas dengan ciumannya yang balut cemburuan. Bulan memukuli dada Erik, tapi tidak membuat dia dilepaskan. Di saat nafasnya sudah tersenggal, Bulan nekat menginjak kaki suaminya dan saat itulah Erik berteriak dan melepaskan pagutannya. Astaga Bulan, apa yang kamu lakukan? Erik buru-buru mengeluarkan kakinya dari sepatu sneakersnya. Bulan menginjaknya terlalu keras, jarinya mungkin lecet. Bulan dengan kesal menatap Erik. Harusnya aku yang bertanya, apa yang kita lakukan di rumah ini, mau ditaruh di mana mukaku kalau seseorang melihat kita masuk ke kamar. Sungguh Bulan tidak habis pikir pada suaminya. Dia seperti ingin mempermalukan diri sendiri. Walaupun sudah berstatus suami istri, tapi tetap saja rasanya tidak etis. Sayang, muka kamu akan tetap di sini, tidak perlu dipindah. Jawaban Erik terdengar mengejek. Bulan semakin cemberut dibuatnya. Mas, aku serius. Mas juga tidak bercanda. Memangnya mau di mana lagi kita menaruh muka? Tidak bisa dipindahkan juga. Bulan menghela nafas. Menyebalkan. Dia memukul bahu Erik. Sini, kita bisa melihat acaranya dari atas. Erik menggandeng Bulan ke balkon kamar. Jika dilihat dari atas, halaman belakang rumah Tante Belina benar-benar sangat luas. Kolam renang ada di sisi kanan, sedangkan tempat acara di sisi kiri. Bukannya itu Rahel dan Mas Arlan. Bulan hanya bergumam dalam hati. Matanya menyipit, mempertajam penglihatannya pada dua orang yang duduk di kursi panjang dekat kolam renang. Dua orang itu terlihat sedang mengobrol, tampak serius. Tapi bukan hal aneh jika mereka dekat. Arlan adalah dokter pribadi keluarga ini dan sudah pasti mereka sering bertemu. Mengobrol seperti itu menjadi hal biasa. Asteris.
Bulan sedang memasak makan malam saat tangan besar tiba-tiba melingkar di perutnya dari belakang. Sempat terperanjat dan menjerit kecil dan akhirnya menghadiahi cubitan di tangan itu setelah tahu siapa pemiliknya. "Kamu apa-apaan sih mas, lepas. Nanti bibi lihat." Bukannya dilepas, Erik malah semakin erat memeluk Bulan. Dengan santainya meletakkan dagunya di pundak Bulan dan terlihat begitu nyaman. "Memangnya kenapa kalau bibi lihat? Mas cuma meluk, bukan masukin kamu." Mulut Bulan menganga tak bisa berkata-kata. Makin lama Erik semakin belak-belakan bicara. "Jangan bicara sembarangan. Sana minggir, aku sedang sibuk." Bulan bergerak di dekapan Erik, berpikir setelah itu bisa lepas. Tapi gerakan Bulan justru menimbulkan bahaya dan dia tidak menyadarinya. Pikirannya terlalu polos sampai benda keras di balik celana Erik tidak membuat Bulan curiga. Dia pikir itu hanya paha suaminya yang kokoh. "Diam Bulan, jangan bergerak," Erik memperingatkan. Bukan mengancam, dia takut sesuatu di dalam sana ingin meledak dan harus menyeret Bulan ke kamar sekarang juga. Bulan tidak peduli, dia hanya mau Erik melepaskan pelukannya. Bukan bergerak ke sana kemari, bagian belakang tubuhnya bergesekan dan Erik mulai tersiksa. "Sah asteriste, aku benar-benar ingin memakanmu sekarang." Erik mengumpat, adegan kotor sudah memenuhi isi kepalanya. Dia tidak bisa menahan lebih lama lagi. Beberapa malam tidur satu ranjang dengan Bulan, memeluknya, melihat rambut panjang Bulan yang indah. Erik akan gila jika terlalu lama menunggu. Erik menelan ludah susah payah. Dia bergerah, "Kamu tidak berniat memberikan hakku malam ini." Erik berbisik serak di telinga Bulan, membuat wanita itu berhenti bergerak-gerak. "Jangan menyiksaku lebih lama lagi, Bulan. Aku menginginkanmu, sungguh." Sebuah kecupan lembut mendarat di ceruk leher Bulan. Tubuh Bulan menegang, merasakan sengatan listrik dari bibir Erik. "Lepaskan dulu, biar aku menyelesaikan masakannya." Bulan memohon. Erik tidak keberatan dan membiarkan Bulan bebas melanjutkan memasak. Erik tetap di sana, di samping Bulan dan mengamati setiap gerak-geriknya. Tanpa bicara apa-apa lagi. Sampai akhirnya Bulan selesai dengan masakannya dan menata beberapa menu masakan di atas meja untuk makan malam mereka nanti. Sampai akhirnya mereka berdua selesai dengan makan malamnya. Erik terus mengekori kemanapun Bulan pergi, kayaknya seekor anak kucing mengikuti induknya. "Aku ingin ke toilet, apa mas harus ikut juga?" Bulan menggerutu, lama-lama kesal juga pada suaminya. "Kamu tidak berniat mengulur waktu kan?" Erik menatap waspada. Dia harus menyentuh Bulan malam ini, tidak boleh ditunda lagi. Bulan memutar bola matanya malas. "Sayangnya aku berencana tidur di kamar mandi." Serunya kemudian begitu cepat menghilang di balik pintu kamar mandi dan menguncinya sebelum dicegah oleh Erik. "Bulan jangan bercanda, kamu tega menyiksaku." Erik menggedor pintu kamar mandi berulang kali dengan wajah frustasi. Bersambung, 45. "Astaga Bulan, mau sampai kapan kamu di kamar mandi? Katakan kamu tidak serius tidur di dalam." Erik berkata lebih keras dari sebelumnya. Dia mulai frustasi, mondar-mandir di depan pintu kamar mandi dan kerap kali menggedor pintu. Sudah 30 menit sejak Bulan masuk ke kamar mandi dan belum ada tanda-tanda akan keluar. Bahkan menyahut teriakannya pun tidak. Entah Bulan benar-benar tidur di dalam, atau pura-pura tuli. Bulan tidak serius dengan ucapannya yang mengatakan bahwa dia akan tidur di kamar mandi. Dia hanya ingin membuat Erik kesal, itu saja. Dan Bulan berhasil melakukannya. Terbukti Erik sudah puluhan kali menggedor pintu kamar mandi sejak Bulan menguncinya dari dalam. Sementara itu, Bulan malah terkikik geli di dalam sana. Berdiri di depan cermin wastafel dan mengoleskan makeup tipis ke wajahnya. Make up, body lotion, hair parfum dan yang lainnya sengaja Bulan siapkan di dalam sana. Untuk mempersiapkan diri, memberikan haknya pada Erik, mungkin sudah waktunya. Menundanya berlalu lama juga bukan ide yang bagus. Sementara waktu terus berjalan, ada orang tua yang menginginkan cucu dari pernikahan ini. Bulan tampil berbeda malam ini. Rambut panjang yang biasanya tergerai lurus, kali ini dibuat curly. Lipstik di bibirnya sedikit lebih terang dari biasanya. Sentuhan blush on tipis menambah kesan anggun dan dewasa. Sematang itu Bulan mempersiapkan dirinya untuk sang suami. Sebaiknya memang malam ini harus berkesan bukan? Karena akan menjadi malam yang tidak terlupakan.
Malam di mana bulan secara penuh menyerahkan dirinya untuk dimiliki oleh Erik. Jantung bulan bergemuruh, dia meletakkan telapak tangannya di atas dada, merasakan detak jantungnya yang semakin kencang. Gugup, takut, dan malu berkumpul jadi satu. Membayangkan tubuhnya akan polos di hadapan laki-laki, sungguh membuat bulan gugup hingga tangannya terasa dingin. Tenang bulan, tenang, bulan mengatur nafas, menghirup banyak-banyak oksigen dan menghembuskannya perlahan. Dia mengulanginya beberapa kali sampai merasa lebih tenang. Sebelum beranjak membuka pintu, sekali lagi bulan menatap dirinya dalam pantulan cermin. Gaun malam yang seksi dan sedikit menerawang melekat indah di tubuhnya yang putih. Itu adalah lingerie yang dibelikan oleh Erik saat mereka pergi berbelanja dengan Mama Soraya. Bulan menarik nafas dalam-dalam dan menggerakkan handle pintu. Ini mungkin akan memalukan, tapi sejak dulu bulan selalu berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan mempersiapkan dirinya sebaik mungkin ketika di hadapan suaminya. Dan Eriklah pria yang beruntung mendapatkan semua ini. Tanpa berani mengangkat wajah, bulan keluar dari kamar mandi. Di depannya, bulan bisa melihat Erik tengah berdiri. Sungguh, bulan tidak punya keberanian untuk menatap Erik. Sementara itu, mulut Erik menganga lebar. Liurnya mungkin akan menetes ke lantai jika dia tidak buru-buru menutup mulutnya. Tanpa berkedip, Erik menatap bulan dari ujung kaki sampai kepala. Dia yang tadinya frustasi, kini semakin frustasi melihat betapa menggoda dan seksinya bulan malam ini. Dia tidak sedang bermimpikan. Plak, Erik menamparkan wajahnya sendiri untuk memastikan. Dia merasa sakit, artinya bukan mimpi. Tapi ini terlalu mengejutkan, sungguh Erik tidak pernah membayangkan bulan bisa seberani ini. Mendengar suara tamparan, bulan refleks mengangkat wajahnya. Dan saat itulah pandangan matanya bertemu dengan Erik. Bu Bulan, kakakmu, mendadak lidah Erik terasa keluh. Ini terlalu mengejutkan, apa Mas Erik hanya akan berdiri saja? Bulan akhirnya membuka suara karena sudah terlalu lama mereka hanya berdiam diri. Erik membasahi tenggorokannya yang kering dengan salivanya. Dia malu, selangkah, dua langkah dan meletakkan telapak tangannya di pinggul pipi bulan. Ini sangat mengejutkan, aku tidak membayangkan kamu akan mempersiapkan diri dengan sempurna. Erik berbisik. Bulan memejamkan mata. Dia bisa merasakan hembusan nafas Erik yang panas menerpa kulit wajahnya. Tubuhnya meremang dan kaku, bulan meremas ujung gaun malamnya. Dia gugup, sangat. Aku mencintaimu. Kalimat cinta itu terdengar parau, sebelum akhirnya Erik menyatukan bibir mereka. Lembut, hangat dan basah, Erik mencari kehangatan di dalam rongga mulut bulan. Dia tidak memberikan jeda, pinggul bulan ditarik, menghapus jarak hingga tanpa celah. Erik memperdalam ciumannya, sedikit pun tidak memberi bulan kesempatan untuk menghirup oksigen. Erik terlalu bersemangat, menggebu-gebu dan merindukan malam ini sejak lama. Ketika bulan mulai tersenggal, Erik menarik diri. Kedua tangannya menangkup pipi bulan yang merona. Blush on di pipi bulan bahkan kalah merah dari rona di wajahnya karena malu. Erik menempelkan keningnya dengan kening bulan. Nafasnya memburu. Kamu benar-benar sudah siap. Suara Erik terdengar berat. Bulan mengangguk sebagai jawaban. Sudah waktunya pernikahan ini dijalani dengan semestinya. Bulan tidak akan menyia-nyiakan waktu setelah melihat keseriusan Erik sebulan terakhir. Tanpa membuang waktu, Erik mengangkat bulan dengan satu tangan dan membawanya ke atas ranjang, membaringkan tubuh indah itu. Sangat hati-hati, seolah bulan adalah permata yang tidak boleh tergores sedikitpun. Erik merangkak naik, menjadikan bulan di bawah kendalinya. Kecupan demi kecupan mendarat di beberapa titik, pelan dan penuh kelembutan. Bulan menegang, seluruh titik sensitifnya dilumpuhkan oleh sentuhan Erik. Mas, bulan mencekal tangan Erik di antara pahanya. Aku belum pernah. Bulan menatap cemas. Dia pernah mendengar dari beberapa temannya bahwa pertama kali cukup menyakitkan. Erik mengangguk. Aku mengerti sayang, aku akan melakukannya dengan hati-hati. Setelah mengatakan itu, kain segitiga milik bulan lolos dari kakinya. Bulan sempat menjerit kesakitan beberapa kali dan meneteskan air mata. Erik berusaha meyakinkan bulan dan menenangkannya. Di bawah lampu yang redup, malam yang sunyi, keduanya melakukan penyatuan. Rasa sakit dan perih berubah menjadi rasa nikmat yang tidak berkesudahan. Bulan mendesah tertahan,
mengerang dan memanggil nama Erik berkaki-kali. Entah berapa lama mereka menyatu, bertukar peluh dan berbagi kenikmatan. Hingga berhasil sampai di puncak dan meledak bersama. Erik berguling di sisi bulan, menarik selimut untuk menutupi tubuh polos istrinya yang dipenuhi keringat. "Terima kasih sayang, kamu benar-benar sempit," ujar Erik begitu bangga. Dia menjadi yang pertama, mana mungkin tidak bangga. Begitupun sebaliknya, dia yang pertama untuk Bulan. Bulan memukul dada bidang Erik. "Apa tidak ada kata-kata lain?" protesnya malu. Erik terkekeh, mengeratkan pelukan dan mengecup kening Bulan. "Kamu sangat nikmat, bagaimana kalau kita mengulanginya lagi?" seloroh Erik. Dia menggoda Bulan, membuat wajah putihnya bersemu merah. "Aku lelah." Suara Bulan terdengar lemah. Dia tidak mengira menyatuan ini membuat seluruh badannya terasa remuk. Entah Erik yang terlalu semangat, atau Bulan yang belum terbiasa. Erik mencubit gemas hidup mancung Bulan. "Lelah. Bahkan sejak awal kamu hanya membuka paha, aku yang bekerja keras." Bulan melotot, mulut Erik terlalu vulgar. Tidak menjawab, Bulan memilih memejamkan mata di dalam pelukan Erik. Lelah, dia tidak bohong. Sendi-sendinya sangat lemas, untuk sekedar menggerakkan badan pun terasa sulit. Tak berselang lama, Bulan sudah terlelap. Erik bisa mendengar hembusan nafas Bulan yang teratur. Dia menciumi wajah Bulan berkali-kali sebelum ikut memejamkan mata. Malam ini terlalu indah, tapi Erik merasa dia juga harus tidur agar bisa merasakan malam-malam berikutnya. Bersambung.